Tatanan normal baru alias new normal yang sering kita dengar akhir-akhir ini sebagai panduan baru upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di perkantoran dan industri yang memuat detail protokol kesehatan telah siap diterapkan. Nah, bagaimana penerapannya nanti dan seberapa efektif nanti penerapan new normal ini? Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan, Bang Ali Mohtar Ngabalin. Selamat pagi, Bang Ali. Selamat pagi, Moti. Terima kasih Bang Ali sudah hadir bersama kami. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, masih dalam suasana Maaf lebaran. lahir batin. Terima Maaf kasih lahir Bang Ali. batin. Terima kasih. Bang Ali, setelah kita melihat kemarin Presiden Jokowi meninjau beberapa lokasi untuk melihat kesiapan dari lokasi-lokasi tersebut menerapkan tatanan normal yang baru. Apa sebenarnya Ya, yang ingin disampaikan oleh Presiden di sini? Apakah bahwa aturan akan diperketatkah atau justru aturan dan pembatasan-pembatasan justru akan mulai dilonggarkan, tapi sudah harus punya perilaku yang berbeda di tengah masyarakat sekarang? ya, Timothy. Terima kasih. Selamat pagi. Yang paling pertama yang harus dipahami itu adalah terkait dengan panduan kebiasaan baru atau kita kenal dengan sebutan new normal di tempat kerja. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan satu surat keputusan yang mengatur tentang protokol kesehatan di tempat kerja dalam menyambut pola hidup baru di tengah pandemi COVID-19. Surat keputusan 328 tahun 2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Ya. Aturan ini, Timothy, adalah dimaksudkan sebagai upaya memitigasi dan kesiapan tempat kerja dan beradaptasi, ya. Jadi mitigasi dan beradaptasi melalui perubahan pola hidup baru atau tadi saya sebut dengan new normal. Pemerintah ingin bahwa aktivitas dan roda perekonomian nasional itu bisa bergerak kembali, berjalan kembali, meskipun di tengah bergerak di tengah COVID-19. Setidaknya begini, Timothy, ada tiga hal penting yang harus dicermati bersama, ya, dalam panduan normal ini adalah panduan kebijakan manajemen dalam pencegahan penularan COVID-19. Oke. Jadi diatur dalam panduannya. Jadi panduan kebijakan manajemen dalam pencegahan penularan COVID-19. Oke. Kemudian yang kedua adalah panduan bagi pekerja esensial, ya, yang harus ke tempat kerja selama masa pembatasan sosial berskala besar. Dan yang ketiga itu adalah sosialisasi dan edukasi pekerja mengenai COVID-19. Kenapa ini harus dilakukan? Karena kan kita tahu nanti ada pada perkantoran, kemudian sektor industri, dan beberapa aktivitas lain yang memenuhi syarat protokol kesehatan di tempat kerja. Jadi aturan ini diterbitkan dalam rangka memitigasi, mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang akan dilakukan, sehingga panduan ini sejak awal sudah harus disiapkan dengan baik. Ya, Bang Ali, kalau dari gugus tugas ini kan menyebut ada 3 indikator suatu daerah ini bisa menerapkan atau mulai menerapkan aktivitas new normal. Nah, kapan ini akan mulai diterapkan? Apakah sudah mulai terpenuhi kah, khususnya daerah-daerah yang selama ini menjadi zona merah seperti Jakarta atau Jawa Timur? Kapan ini mulai akan diberlakukan? Iya, jadi kalau kan dilihat, ya, pemerintah
kalau di DKI itu ya, kita mulai bicara DKI karena DKI itu kan adalah epicentrum ya, epicentrum dari ketika kita bicara tentang COVID-19 ini. Kalau di Jakarta itu pemerintah DKI memang merasa yakin ya, kita yakin semua bahwa dengan kebijakan umpama seperti penutupan tempat-tempat di DKI Jakarta sampai dengan 60%. Ya. Jadi kalau warganya memilih tetap di rumah, kemudian tetap berhasil menurunkan reproduction number dari angka 4 ke angka 1,11, itu artinya ya pada Maret yang lalu 1 orang bisa menularkan COVID-19 itu ke 4 orang. Jadi jika masyarakat dapat meningkatkan kedisiplinan dalam 2 pekan yang kemarin disampaikan itu, ke depan maka pemerintah DKI ya punya satu keyakinan dan kita juga merasa yakin bahwa reproduction number itu COVID-19 di DKI Jakarta dapat turun hingga 0 dan tidak ada lagi. Jadi langkah-langkah ini memang dilakukan dan penerapan new normal ini dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang tadi. Karena itulah maka kenapa kita bicarakan tentang prioritas terhadap disiplin yang harus dilakukan terhadap semua protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Gitu, dengan diterap atau diturunkannya personel TNI dan kepolisian dalam jumlah juga, tampaknya dari kepolisian juga akan dikerahkan lebih banyak juga. Apa artinya ini? Apakah ini hanya lebih banyak mata di lapangan yang akan bisa mengawasikah? Atau memang Presiden Jokowi juga mengharapkan ada mungkin sanksi yang lebih tegas bagi para pelanggar dari PSBB maupun dari aturan-aturan yang sudah dibuat untuk menjalani new normal nanti? Ya, jadi kalau kemarin itu kan kita dengar Bapak Presiden menyampaikan bahwa dalam pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar ini memang ketika hendak masuk pada langkah-langkah mitigasi terkait dengan new normal ini, maka memang harus mendapatkan pengawalan ketat terhadap semua protokol kesehatan yang ditetapkan. Karena itu memang Bapak Presiden memerintahkan TNI Polri untuk bersama-sama mengawal regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita berharap bahwa anjuran-anjuran kemudian yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat ini jangan juga sampai longgar. Karena itu memang dalam anjuran himbauan itu ada juga penerapan sanksi yang nanti akan dilakukan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Selama ini kan sanksinya tampaknya belum ada yang terlalu berat, dalam arti begini, pelanggaran mudik pun hanya akan diminta untuk memutar balik, ataupun kalau tidak memakai masker atau kendaraan melebihi kapasitas, ini juga hanya akan diminta mutar balik atau mengambil masker begitu. Apakah dengan dikerahkannya aparat yang lebih banyak ini berarti sanksi-sanksi tersebut juga akan lebih tegas ataupun lebih berat lagi kah? Atau seperti saya bilang tadi, hanya agar menambah jumlah mata di lapangan sehingga lebih banyak pelanggaran yang tertangkap oleh mata aparat? Ya, saya ingin mengatakan bahwa sanksi itu kan sudah diatur ya, sanksi itu sudah diatur dalam PSBB ya, dalam regulasi yang ada. Karena itu memang kenapa Bapak Presiden memerintahkan TNI Polri, jadi dari awal memang sudah disampaikan dalam bentuk anjuran, himbauan. Nah, sampai pada tatanan untuk bisa masuk pada tatanan hidup baru seperti yang kita kenal dengan new normal ini, maka memang harus mendapat pengawalan ketat. Pengawalan ketat itulah 2 hal. Hal yang pertama adalah dilakukan dengan cara himbauan, dan yang kedua akan diterapkannya sanksi. Itu sebabnya kalau dalam protokol pencegahan COVID-19 yang dalam surat edaran Menteri Kesehatan itu kan dikenal di tempat kerja sektor jasa, perdagangan, atau di area publik,
dalam mendukung keberlangsungan usaha. Makanya ada yang kita sebut dengan protokol pencegahan COVID-19 itu bagi pekerja, kemudian bagi konsumen atau pelanggan, kemudian bagi pengelola, pelaku usaha sektor jasa, perdagangan di area publik. Nah, hadirnya TNI Polri ini yang diperintahkan oleh Bapak Presiden adalah dari regulasi yang ada untuk mengawal jalannya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar ini dengan tahapan-tahapan sesuai dengan surat keputusan pemerintah, Kementerian Kesehatan dalam memitigasi masyarakat terkait dengan new normal ini. Oke, Bang Ali, kalau kita bicara soal pemberlakuan new normal, ini sebenarnya karena pandemi ini menyentuh seluruh aspek kehidupan kita. Akan ada banyak sekali aspek new normal yang akan harus kita jalani. Kita ke pasar saja nanti harus ada new normal. Kita menggunakan transportasi umum menuju pasar tersebut, ada new normal di situ juga. Tapi mungkin saya ingin mengerucutkan kepada satu hal yang mungkin menjadi perhatian atau concern dari banyak orang, yaitu sekolah dan pendidikan. Saya ambil ini sebagai contohnya, begitu. Dari mana nanti sekolah-sekolah, guru-guru, para pengelola sekolah ini bisa mengetahui seperti apa new normal yang harus mereka ikuti? Apakah dari Kementerian Pendidikan kah, dari Kementerian Kesehatan kah yang nanti akan menentukan, atau dari pemerintah daerah yang akan menentukan? Dan kalau mereka tidak memenuhi aturan new normal yang diterapkan nanti, akan seperti apa yang terjadi pada sekolah ataupun para pengelola sekolah tersebut? Ini sebagai salah satu contoh saja, karena bidangnya banyak sekali pastinya. Ya, jadi Timothy, selain surat keputusan Kementerian Kesehatan yang tadi saya sebut 328 itu, ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan nomor 335. Jadi memang sosialisasi itu menjadi penting. Makanya kenapa hari ini kita berulang-ulang untuk terus menyampaikan terkait dengan penerapan tatanan hidup baru ini, karena kita harus segera mensosialisasikan ini ke seluruh penjuru tanah air, ya, termasuk pagi ini di Kompas TV, karena dari surat edaran maupun surat keputusan Menteri Kesehatan itu adalah tadi. Jadi ada semacam panduan hidup baru atau panduan kebiasaan yang hendak kita lakukan. Sama seperti kemarin kita membicarakan tentang ada satu pola baru yang kita lakukan sehari ini pun, ketika kita keluar rumah yang duluan kita cari itu adalah masker. Begitu pulang dari perjalanan kita langsung ke kamar mandi atau ke tempat ini untuk menyiapkan mencuci tangan dan lain-lain sebagainya. Ada pola-pola baru yang memang disiapkan panduannya oleh pemerintah dengan harapan agar panduan baru ini terus disosialisasikan sehingga bisa sampai kepada sekolah-sekolah, kepada guru-guru, kepada masyarakat luas, di pasar-pasar, di pabrik-pabrik, dan di kantor-kantor. Oke, apakah berarti akan ada aturan turunannya atau penjelasan berikutnya, pengaturan yang lebih detail pada saat peraturan Menteri Kesehatan tersebut turun ke mungkin Dinas Pendidikan di tiap kota kabupaten begitu? Apakah akan ada aturan-aturan nanti sebagai penambahan yang lebih spesifik? Ya pasti, karena itu ada di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota, sehingga memang kalau dalam regulasi itu kan disebut kalau keputusan pemerintah itu artinya pemerintah pusat. Kalau kabupaten kota atau provinsi itu Pemda, pemerintah daerah. Sehingga memang peraturan ini berlaku untuk seluruh tempat-tempat di mana pemberlakuan PSBB. Dan sosialisasi ini dilakukan dengan harapan agar bisa sampai ke seluruh penjuru tanah air. Dengan begitu sehingga langkah-langkah dan persiapan-persiapan untuk menuju kepada new normal itu ada panduan kebiasaan baru yang sudah disosialisasikan lebih awal. Kalau ada pihak-pihak, sekali lagi karena ini banyak sekali lingkupnya begitu, baik di industri, di rumah makan, sampai ke pasar dan lain-lain. Kalau ada pihak-pihak yang tidak mengikuti regulasi, seperti apa yang akan kita lihat nanti? Apakah ini akan hanya berupa imbauan kah? Atau akan menjadi sesuatu yang secara serius akan diberikan sanksi yang berat kalau memang ada pihak-pihak yang tidak memenuhi
aturan new normal atau imbauan new normal di bidang mereka masing-masing. Seperti apa yang nanti akan kita lihat? Ya, ada dua tahap. Tahap yang pertama itu kan disampaikan, himbauan ini disampaikan dari tahapan yang pertama ini adalah dari dari satu warung atau rumah makan, dari kebiasaannya ada 20 tamu atau 20 meja, maka himbauan yang pertama yang dianjurkan dalam regulasi itu adalah mengurangi 10. Kemudian mengatur jarak dengan protokol kesehatan. Yang kedua, kalau ada satu umpama apotik yang penjaganya ada 10 orang, maka dalam tahapan-tahapan itu dipersiapkan 5 orang pelayan. Itu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, kalau sosialisasi ini merata berdasarkan dengan regulasi yang ada, maka penerapan sanksi itu akan diberlakukan. Karena memang ini harus diperlakukan secara ketat dengan disiplin. Kata kunci dari keberhasilan ini adalah seberapa jauh tingkat kesadaran kita dari disiplin yang ada dengan regulasi yang ada. Dengan begitu maka apa yang ditetapkan untuk menuju kepada satu kebiasaan baru atau new normal itu kita akan bisa capai kalau regulasi-regulasi ini dilaksanakan dan bisa kita semua disiplin. Jangan lupa Bapak Presiden berkali-kali mengatakan bahwa semua kebijakan-kebijakan yang dilakukan, yang ditetapkan oleh pemerintah ini tentu harus mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Karena itulah pemerintah membangun komunikasi dengan opinion leader, para pemuka pendapat, tokoh-tokoh masyarakat, para pendeta, para pastor, para biksu, kiai, ustadz, para habaib. Untuk apa? Agar regulasi-regulasi atau anjuran-anjuran dan panduan-panduan yang sudah ditetapkan dalam protokol kesehatan ini bisa berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Baik, kita harapkan masyarakat bisa memahami betul dan mengikuti aturan-aturan dalam peraturan new normal ini, khususnya dari Kementerian Kesehatan sampai saat ini, dan aturan-aturan tersebut bisa tetap melindungi kita dari sebaran virus corona. Bang Ali Mohtar Ngabalin, terima kasih banyak atas waktunya pada pagi hari ini bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.